Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zriel Gymnastian dari kelas 12F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya dapat merambat meskipun dalam ruang hampa sekalipun. Adapun proses pembentukannya, gelombang elektromagnetik tercipta berkat adanya perubahan medan listrik yang menyebabkan medan magnet juga berubah. Dengan kata lain, gelombang ini terbentuk jika ada perubahan muatan yang dinamis. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama gelombang radio, kedua gelombang mikro, ketiga gelombang infrared, keempat cahaya tampak, kelima sinar ultraviolet, keenam sinar X, dan yang ketujuh sinar gamma. Adapun dampak positif gelombang radio, pertama mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Kedua, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Ketiga, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Adapun dampak negatifnya, yang pertama menurunkan kekebalan tubuh penggunanya, kedua dapat menyebabkan kanker, dan yang ketiga dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. Dampak positif gelombang mikro, pertama microwave atau oven untuk memasak dan menghangatkan makanan, kedua berkomunikasi melalui radar, dan ketiga mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Adapun dampak negatifnya, yang pertama dapat menyerang sistem kekebalan tubuh dan keracunan, kedua mempengaruhi sistem reproduksi pria, dan yang ketiga menurunkan sistem syaraf tubuh seperti mata lelah dan sakit kepala. Dampak positif gelombang infrared, yang pertama remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, kedua teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, dan yang ketiga digunakan sebagai alat medis. Adapun dampak negatif, yang pertama kerusakan mata, kedua kerusakan kulit, ketiga efek rumah kaca. Dampak positif cahaya tampak, pertama penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit, kedua sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik, dan yang ketiga laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Adapun dampak negatifnya, yang pertama pigmentasi dan eritema, yang kedua penuaan kulit dan kerusakan DNA, ketiga terganggunya regenerasi kulit pada malam hari, dan yang keempat penyakit solar urtikaria. Dampak positif sinar ultraviolet, pertama mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan, kedua pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, dan yang ketiga mengeringkan tinta dan resin. Adapun dampak negatifnya, yang pertama merusak sistem kekebalan tubuh, memicu kulit terbakar, dan mempercepat penuaan kulit. Dampak positif sinar X, yang pertama umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau röntgen. Yang kedua digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, dan yang ketiga mengecek kualitas dari batu, permata, dan kristal. Adapun dampak negatifnya, yang pertama melemahkan tulang, kedua muncul berbagai penyakit, dan yang ketiga mulut kering, kesulitan menelan, dan kerusakan pada kulit. Dampak positif sinar gamma, yang pertama dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan, kedua menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma, ketiga radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, dan yang keempat digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Adapun dampak negatifnya, yang pertama kanker, kedua sindrom radiasi akut, dan yang ketiga memicu kerusakan pada sel. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Quote saya hari ini adalah, si cantik bukan milik si tampan, tetapi milik si pemberani.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.